Memang kami sedang membahas mengenai silsilah keluarga Bunda Maya yang memang ternyata Bunda ini adalah salah satu cicit dari salah satu tokoh pergerakan nasional di Indonesia, yaitu HOS Cokro Aminoto. Betul ya Bun? Betul. Itu silsilah keluarganya itu gimana? Ceritakan kepada pemirsa SOS yang mungkin nggak banyak yang tahu juga gitu loh Bun. Silsilah keluarganya? Iya. Aku itu kalau dari Eyang Cokro Aminoto itu, Eyang Cokro Aminoto punya anak namanya Utari. Utari ini istri pertamanya Soekarno, tapi nggak punya anak, kemudian bercerai, terus kemudian Eyang Utari ini menikah lagi dengan Bakrun Salam, Sigit Bakrun Salam, baru punya anak bapak aku, baru punya anak aku. Oh, gitu. Jadi, nah Bunda tahu bahwa ternyata Bunda ini adalah cicitnya almarhum Cokro Aminoto dari siapa Bun? Pertama dari kali? bapak yang pasti. Dari bapak ya? Dan itu tahu sudah sejak dulu gitu Bun? Mungkin SD ya baru tahu ya. Oh berarti kalau pas belajar sejarah, wah ini ayang gue nih gitu dong. Kalau misalnya sejarah waktu SD dikasih tahu, dan kebetulan aku memang juga ada yang guru-guru yang tahu bahwa aku memang turunan Cokro Aminoto. Sama seperti anak-anakku juga baru taunya setelah mereka gede sekarang gitu. Oh ternyata ya? Punya eyang pahlawan. Betul. Gitu. Nah rasanya berarti kan mau nggak mau di dalam darah Bunda ini mengalir darah pahlawan gitu. Rasanya tuh gimana sih Bud? Ya pasti bangga punya eyang yang, karena gini, kalau kita menjadi manusia kan harus meninggalkan nama baik ya. Betul. Nah, nama baik itu kemudian bisa diharumkan, kemudian bisa menjadi nama jalan, kemudian ada di buku-buku sejarah ya kan. Betul. Itu bukan hal yang gampang. Dan itu kan menjadi sepertinya cita-cita semua orang pengen menjadi pahlawan ya kan. Betul. Nah, itu aku bangga sekali bahwa mempunyai eyang yang meninggalkan sebuah apa ya, ajaran atau meninggalkan sebuah tindakan yang dikenang oleh masyarakat. Itu membahagiakan aku banget gitu ya. Nah yang kalau misalnya Bunda ketemu sama keluarga atau kerabat gitu ya, peninggalan apa sih dari sosok eyang gitu yang terus merema gitu atau terus ada gitu dalam yang Bunda jadi pegangan Bunda juga gitu? Yang pasti banyak nurun ke aku juga. Seperti apa? Misalnya gini, sadar bahwa manusia itu harus mengoptimalkan dirinya untuk smart atau mempunyai wawasan supaya kita tidak terzolimi, tidak teraniaya, itu adalah kesadaran untuk apa ya, bebas daripada ketidakadilan. Nah itu eyang tuh gitu banget, karena dia termasuk salah satu bukan salah satu ya, dia termasuk gelarnya adalah yang disebut zaman itu adalah raja tanpa mahkota. Jadi dia banyak menyuarakan tentang ketidakadilan terhadap apa ya, penindasan Belanda waktu itu ya, penganiayaan Belanda. Terus kemudian ya dia mengedepankan pendidikan juga, pendidikan dan kemudian pendidikan secara akhlak. Betul. Akhlak dan Islam. Dan itulah yang membuat kita makanya selalu melihat bahwa Bunda Maya ini selalu sangat mengutamakan pendidikan ya, bukan hanya Bunda tapi kepada anak-anak pun kan juga memang itu ditempatkan kepada anak bahwa pendidikan itu harus selalu nomor satu, gitu ya Bunda. Walaupun pada prakteknya mungkin karena bukan aku yang ngasuh jadi ya jadi bubar jalan gitu ya. Kalau misalnya anak-anak biasa aku mungkin pendidikan itu nomor satu, karena penting. Pendidikan adalah dasar manusia untuk menjadi seseorang yang disegani, ditakutin, mempunyai wibawa dan segala macam. Nah itulah yang Cokro yang ajarkan kepada murid-muridnya. Karena biar gimana pun namanya ilmu itu akan dibawa sampai mati gitu ya Bun ya. Nah kalau nggak salah saya pernah baca itu ada salah satu peninggalan dari almarhum Cokro Aminoto itu rumah Cokro Aminoto itu di Surabaya. Di Surabaya ya, itu gimana persisnya itu? Apa rumah itu dulunya apa di sana? Dulu itu tempat dia ngajar ya, tempat tinggal dia, sekaligus menerima anak-anak kos yang di situ yang belajar masalah konsep kalau aku bilang sekarang konsep politik kali ya, karena dia mengajarkan banyak macam-macam, ada pendidikan budi pekerti, pendidikan politik segala macam ya kan, berorganisasi. Pokoknya intinya dia mendidik murid-muridnya bagaimana caranya. Nah, dia itu hebatnya, dia menciptakan kader-kader yang militer dan revolusioner. Jadi kader-kader yang akhirnya berhasil membawa Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Betul, berkata ya, kalau seandainya HOS Cokro Aminoto tidak meninggal, mungkin harusnya dia jadi presiden. Ya, jadi Soekarno pernah bilang bahwa seandainya kalau Cokro Aminoto masih hidup, mungkin presidennya bukan saya, tapi beliau. Saya nggak ada apa-apanya dibanding beliau gitu. Nah, Bunda, ini kita berandai-andai gitu ya, kalau seandainya bisa memutar balik waktu, kemudian Bunda punya kesempatan untuk bisa diskusi dengan Eyang, kira-kira satu pertanyaan apa yang ingin Bunda tanyakan kepada Eyang? Diskusi soal apa Bun? Politik yang pasti ya. Politik ya? Cuma memang aku senang politik
tapi tidak tertarik untuk nyebur ke politik karena memang nafasnya politik zaman dulu kan beda. Kalau dulu kan politik zaman dulu kan bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk lepas dari penjajahan Belanda. Kalau sekarang kan politik kekuasaan, menguasai, saling antara teman saling berantem ya kan. Itu udah ada pajak kepentingan di situ ya, kekuasaan. Sama seperti misalnya ketika Cokroaminoto mengajarkan murid-muridnya itu tentang nasionalis, sosialis. Kemudian yang diharapkan adalah dia murid-murid ini bisa memerdekakan rakyat Indonesia lepas dari Belanda ya kan. Nah, tapi ternyata kemudian murid-murid ini juga berantem satu sama lain. Ini menarik sekali pemirsa. Ini kalau bicara soal kemerdekaan kan memang kemarin persis banget 17 Agustus gitu ya. Tapi menurut Bunda Maya ini sebenarnya Indonesia itu benar-benar sudah merdeka atau tidak? Kita akan cari tahu jawaban satu ini tetap di SLN seputar obrolan seleb. Masih di lokasi yang sama pemirsa, di kediaman Bunda Maya Estianty. Kita mau bahas mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 ya. Ini kalau bicara soal kemerdekaan kan memang sudah 69 tahun lamanya Indonesia merdeka gitu ya. Tapi kalau menurut Bunda Maya, sebenarnya Indonesia ini sudah merdeka atau belum sih Bu? Kalau aku bilang sih Indonesia kalau dibilang merdeka belum. Karena kita ini masih tergantung import dari luar ya kan. Terus kemudian masih banyak orang-orang yang pendidikannya belum rata. Kemudian kemiskinan masih orang yang mampu dan orang yang miskin masih lebih banyak miskin. Artinya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu ini belum terdidik dengan baik sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Selama kita masih tergantung dengan barang-barang import, itu aku pikir Indonesia belum merdeka. Karena seharusnya kita mampu kok, kita mempunyai negara yang kaya ya kan. Nah kaya, tapi kalau dijajah bangsa asing yang lain, mereka maunya sama aja berdikari ya Bu ya. Berdikari tanpa tergantung dengan siapa saja. Bekerja sama boleh, tapi tidak dengan import gitu. Jadi ini mungkin tetap penting juga gitu masukan buat pemerintah gitu ya, agar utang pula gitu kan. Nah itu dia. Ya, semoga dengan nanti yang baru ini bisa membawa perubahan yang positif untuk bangsa Indonesia. Amin. Ya. Merdeka, tadi kalau versi Bunda, bangsa kita ini belum sepenuhnya merdeka. Tapi kalau untuk seorang Maya Estianty, apakah sudah dimerdekakan dari kejombloan Bun? Kalau jomblo sih itu gini ya, karena kalau bukan dari masalah misalnya gini, aku sebagai perempuan. Nah, Cokroaminoto itu dalam menghapuskan juga gender. Jadi di mana kesetaraan ya. Ini namanya ngomongin masalah asas keadilan. Seandainya aku ada sesuatu hal yang nggak adil diriku, aku berani untuk bicara vokal. Betul. Bahwa aku tidak suka dibeginikan A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk untuk merdeka supaya aku tidak dizolimi, tidak dianiaya oleh orang lain. Dan kemudian juga aku harus merdeka, misalnya aku harus memampukan diriku, mengoptimalkan diriku untuk mempunyai kemampuan yang dimana aku, kalau ada orang bilang, oh cantik banyak, tapi kalau misalnya cantik, kamu sudah menghasilkan karya apa? Kamu sudah menghasilkan apa untuk bangsa kamu? Jadi, itu lebih penting dibanding cuman ya itu merdeka. Tapi kalau untuk berarti itu apakah itu artinya menjawab bahwa Bunda sekarang nggak butuh pasangan saat ini karena merasa sudah bisa sukses berdiri sendiri gitu? Ya kalau butuh pasangan pasti. Tapi kan masalahnya kan pasangan itu adalah konteks nomor sekian gitu loh, bukan prioritas utama. Karena kan anak-anak lagi baru kembali ke rumah, jadi sekarang tiga-tiganya alhamdulillah udah sering mondar-mandir, kecuali dulu tiap hari di sini ya. Nah tapi aku adalah sekarang fokusnya ke anak dulu gitu ya. Jadi fokus ke anak, pasangan nomor sekian. Kalaupun ada yang datang, Bunda akan buka hati atau bagaimana? Buka hati pasti. Anak-anak sendiri ketiga anak ini kan yang kalau kita pernah lihat di media itu mereka khususnya dulu ini paling cukup vokal. Bunda itu nggak boleh sama siapa-siapa, cuma boleh balik ke ayah. Nah itu gimana Bun? Sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Sekarang terserah Bunda aja, karena dia melihat bahwa ternyata misalnya pun aku mengenalkan teman laki-laki, aku juga tidak mengurangi perhatianku ke dia. Jadi maksud dalam arti Bunda pernah mengenalkan sosok pria kepada anak-anak? Pasti pernah. Reaksi mereka gimana Bun? Ya pasti awalnya banyak pertanyaan, terutama dulu, tapi kemudian setelah dia kenal dan segala macam, lama-lama terserah Bunda deh, terserah gitu. Kan terserah Bunda gitu. Terserah Bunda. Jadi mungkin anak-anak ini sudah mulai bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh ibunya gitu kan. Iya. Tapi berarti di antara ketiga anak tersebut yang paling posesif sama Bunda itu siapa? Dul. Request dari dia kalau Bunda habis punya pasangan lagi, keinginan dari mereka tuh harus yang seperti apa sih Bun? Kalau aku misalnya bilang sama anak-anak, Bunda pernah gagal dan nggak mungkin Bunda akan mengulangi kegagalannya kan. Jadi Bunda akan selektif memilih pasangan. Kalaupun misalnya kalian
ada rasa nggak suka ya ngomong aja gitu loh. Gitu. Itu paling benar. Jadi keterbukaan dan komunikasi harus bagus gitu ya Bun ya. Nah, ada satu pertanyaan juga ini yang tadi sebelum kita mulai ini kan kita sempat pasang di Twitter nih Bun gitu. Kemudian ada banyak yang bertanya-tanya juga. Ini mungkin berkaitan dengan karirnya Bunda. Bunda ini kan selalu dikenal dulu pernah punya duet gitu kan dengan gonta-ganti pasangan. Nah, ini banyak pertanyaan mengapa harus sering berubah-berubah formula gitu loh Bun. Itu karena apa Bun? Aku pikir kalau kita bekerja, siapa misalnya A bekerja pada kantor A, kemudian dia nggak suka dengan bosnya atau nggak suka dengan partnernya atau nggak suka dengan rekan sekerjanya, kalau dia nggak cocok, dia akan keluar diganti lagi di tempat kerja yang lain. Aku pikir hidup itu ya seperti itu, kita nggak cocok ya kita lepas, ganti lagi yang lebih cocok gitu loh. Jadi karena faktor ketidakcocokan tersebut gitu ya. Tapi selepas tidak menjadi partner, Bunda masih membina hubungan baik atau masih komunikasi nggak? Mungkin seperti dengan Pinkan ataupun dengan agak jarang ya, jarang. Tapi kalau ketemu Pinkan sih baik-baik aja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau Mecan kan aku udah dari tahun 2008 sampai sekarang awet. Artinya kita cocok. Secara let's say misalnya karya aku udah agak-agak males di musik ya, cuman secara kita pribadi karakter kita cocok, makanya bisa awet sampai hari ini. Nah, itu yang paling penting adalah harus pasangan pun, mau itu pasangan hidup, pasangan karya pun harus ada chemistry-nya. Betul. Gitu Bun ya. Oke Bunda, terakhir aja nih sebagai seseorang atau generasi bangsa gitu yang memang terjun di dunia musik, perubahan apa sih yang bisa Bunda berikan gitu membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu Bun? Musik nih. Jadi di bidang musik nih menurut Bunda apa yang bisa Bunda berikan untuk Indonesia supaya lebih baik lagi? Masih banyak perempuan-perempuan, tokoh-tokoh perempuan yang di musik yang jarang. Aku sangat mengharapkan tokoh-tokoh perempuan di musik ini makin bermunculan, semakin banyak, karena laki-laki ini menguasai ya kan. Nah, yang cewek-cewek ini ayo dong. Semakin banyak mendengarkan lagu, semakin banyak pokoknya semua jenis lagu didengerin. Kemudian dia belajar untuk orang lagu yang baik gitu kan. Kayak misalnya dulu sekarang udah umur 13 tahun tapi dia udah berani bikin lagu sendiri, itu bagus lah gitu. Bagus ya. Jadi mungkin juga untuk sekaligus kepada kamu wanita di Indonesia harus lebih maju lagi, harus lebih berani lagi gitu. Perempuan terutama ya. Iya, berani membawa perubahan yang terbaik untuk Indonesia. Oke, Bunda terima kasih banyak ya untuk waktunya. Sayang banget waktu terbatas pemirsa, jadi saya nggak bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Bunda. Tapi yang pasti semoga tayangan kami hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan sedikit mengutip quote yang pernah dikatakan oleh Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan dan selalu menghargai jasa para pahlawannya. Saya pamit pemirsa, Bunda thank you banget dan kita sama-sama dengerin Bunda menyanyikan lagu Kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa Bun? Hah? 17 Agustus kita nyanyi sama-sama ya? Ayo, oke. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.